حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما لنيل العفو والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام شهادة تنجي قائلها يوم الزحام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzakumullah hayatakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat inayah serta hidayahnya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Tentu harapan serta doa kita, mudah-mudahan segala kegiatan apapun bentuknya yang kita niatkan ibadah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita berselawat kepada beliau selama kita hidup di atas muka bumi ini, Allah perkenankan kita untuk datang menziarahi makamnya. Kita meninggal dunia nanti mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memenuhi salah satu rukun khutbah, khatib berkewajiban mengingatkan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama mengerjakan semua perintah Allah
apapun bentuk perintah tersebut dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, sehingga kita tercatat sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, waffaqani Allah wa iyyakum ala umuri dini. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh MC tadi, bahwasanya pada Jumat ini berkaitan dengan Ramadan adalah bulan istimewa. Tema ini khatib ambil dari sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Sa'id al-Musayyab dari Salman menyampaikan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin min akhir Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban, kubaila Ramadan atau menjelang datangnya bulan Ramadan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat untuk memberikan pembekalan kepada mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mengawali khutbahnya untuk mendapatkan perhatian daripada sahabat, baginda Rasul menyatakan, ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarak. Wahai sekalian manusia, kalian berada di akhir bulan Sya'ban dan sudah dinaungi oleh keistimewaan bulan yang penuh berkah, bulan yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan dikatakan syahrun azim, bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam khutbah yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, khatib karena keterbatasan durasi waktu hanya menyampaikan beberapa alasannya. Yang pertama, kata baginda Rasul, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di antara faktor kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa, karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam, kata baginda Rasul, yang kualitas satu malam tersebut khairun min alfi syahrin. Nilai malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 86 tahun. Kalau kita melakukan satu kebaikan apapun bentuknya, misalnya kita membaca Al-Quran, kita salat malam, kita bertasbih, kita beristighfar, berbetulan dengan malam yang khairum min alfi syahrin, maka kebaikan kita tadi nilainya sama dengan kita melakukan kebaikan 86 tahun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kesempatan kita hidup di atas muka bumi ini belum tentu sampai 86 tahun. Kalau kita merujuk kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in hasad wa hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Kata beliau, setiap sesuatu ada masa panennya, dan masa panen umatku ma baina 60 wa 70, rata-rata usia umatku 60 sampai 70 tahun. Sampai ada sahabat yang bertanya, abna'u sab'in ya Rasulullah, ada enggak ya Rasul yang usia umatmu sampai usia 70 tahun? Qala qalla man yujawizu. Ada, tapi qalil, sedikit, tidak banyak.
Sekarang kita lihat jamaah yang hadir pada Jumat ini. Berapa persen usia yang 70 tahun ke atas? Mayoritas rata-rata di bawah 70 tahun. Ketika beliau katakan qalil, maka ada sahabat kali bertanya, abna'u tsamanin ya Rasulullah, adakah yang masuk usia 80 tahun di antara umatmu ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasul? Rahimahumullah, kalaupun ada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepadanya. Artinya orang yang sudah usia 80 tahun sangat sedikit jumlahnya dan memiliki berbagai macam kelemahan, sehingga memiliki keterbatasan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bagian lain kata baginda Rasul, Allah memiliki keistimewaan untuk umat beliau. Kalau mereka di masa sehatnya, di masa kuatnya, mereka serius beribadah kepada Allah, memberikan motivasi kepada sahabatnya. Ayo kita bersama-sama menggapai kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan, dan mereka mendapatkan satu malam yang khairun min alfi syahrin. Ternyata sangat luar biasa. Dia baca Quran di malam itu, nilainya sama dengan 86 tahun dia membaca Al-Quran. Dia beribadah apapun bentuknya, maka ibadahnya sama nilainya dengan 86 tahun dia beribadah tanpa berhenti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada lanjutan hadis tersebut baginda Rasul mengatakan, man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Apabila ada di antara umatku, kata baginda Rasul, dia melakukan satu kebaikan apapun bentuknya, baik salat sunnah ataupun dia beristighfar, maka kebaikan yang dikerjakan tersebut nilainya sama dia mengerjakan kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Kalau sesuatu yang sunnah, sebuah anjuran, nilainya sama dengan yang wajib, lalu bagaimana kalau dia mengerjakan kewajiban? Dia sholat Jumat, dia sholat zuhur, dia sholat 5 waktu, dia mengerjakan ibadah umrah, dia mengeluarkan zakatnya di bulan suci Ramadan. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Barang siapa melakukan satu kewajiban di bulan suci Ramadan, maka nilainya sama dia melakukan 70 kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini salah satu bagian mengapa bulan Ramadan begitu istimewa. Lalu selanjutnya baginda Rasul dalam khutbahnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah ini juga memotivasi kita, mendorong kepada kita yang memiliki kemampuan. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar falahu mithlu ajri fa'ilihi bil ghairi ayyan qussa min ajrihi syai'un. Barang siapa di bulan suci Ramadan dia memberikan orang lain untuk berbuka puasa, maka itu menjadi penyebab dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan makanan dan minuman untuk orang yang berbuka puasa, maka itu dapat membebaskan dirinya daripada siksa api neraka. Barang siapa memberikan orang untuk berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang berbuka puasa diberikan makanan oleh dirinya. Min ghairi ayyan qussa min ajrihi sayun, tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala puasa orang yang diberikan makanan tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Rasul menyampaikan ini, ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yuftiru sha'im. Wahai baginda Rasul,
Tidak semua di antara kami ini memiliki rezeki untuk memberikan orang berbuka puasa. Kalau mereka yang memiliki rezeki yang lebih, alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Tapi tidak sedikit di antara kami ini ekonominya adalah menengah ke bawah. Yang kami makan teramat sederhana. Berarti kami tidak memiliki kesempatan seperti mereka yang memilikinya lebih dari segi ekonominya. Lalu baginda Rasul menyatakan, walau ala tamratin aw syurbati ma'in aw madaqqati labanin. Jangan kalian menganggap ketika memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa yang berkualitas tinggi, yang hebat-hebat, tidak, kata baginda Rasul. Au syurbati ma'in, walaupun hanya seteguk air menelan 1 gelas cukup untuk kita mendapatkan faidah memberikan orang yang berbuka puasa. Kalau memang kita tidak memiliki dana yang cukup, ala tamratin, walau hanya sebutir kurma, au madaqqati labanin, atau hanya 1 irupan dari susu yang kita miliki, sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan faidah daripada bagian memberikan orang berbuka puasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum menutup khutbahnya pada saat itu, baginda Rasul berpesan kepada kita sebagai umatnya, wa aktsiru min arba'i khisalin. Maka nanti di bulan Ramadan perbanyaklah 4 perkara. Khoslataini tardawna bihima rabbukum. 2 perkara kalau kamu perbanyak pada bulan Ramadan, maka Allah akan ridha kepada kalian. Khoslataini la ghinan lakum bi anhuma. Yang 2 perkara lagi kamu memang sangat membutuhkannya. Wa ammal khaslatani allatani tardawna bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiru lahu. 2 perkara yang kamu lakukan, kamu perbanyak pada bulan Ramadan, Allah ridho kepada kalian adalah banyak-banyaklah bersyahadat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 perkara memang kamu sangat membutuhkannya adalah fatas'alunal jannata wa ta'udzuna bihi minan nar. Mintalah kepada Allah dimasukkan ke dalam surganya, dan berlindunglah kepada Allah jangan sampai nanti di yaumil kiamah tersentuh siksa api neraka. Maka wajarlah kalau pada bulan Ramadan kalimat tersebut sering terulang-ulang dari lisannya as-shaimin, orang-orang yang berbuka, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ketika salah seorang istri beliau yang bernama Sayyidatuna Aisyah bertanya, wahai baginda Rasul, bagaimana nanti, apa yang aku harus lakukan ketika aku berusaha menjaga malam-malam akhir di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka baginda Rasul pun menganjurkan kepada istri beliau yang dicatat dalam kitab Bulughul Maram, perbanyaklah 4 kalimat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan tarhib Ramadan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah yang sebagiannya khatib sampaikan pada siang ini dapat memotivasi kita semua. Kita penuh semangat, penuh gembira, penuh rasa senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya melebihi 86 tahun kita beribadah. Mudah-mudahan dengan cara puasa seperti itu, maka kita terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa sungguh sangat beruntung. Semua urusannya
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatawalla shalihin. Dia masih hidup di atas muka bumi ini. Sungguh beruntung orang-orang bertakwa, sudah disiapkan tempatnya oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sudah disediakan satu tempat di dalam surga oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat dan ringan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi kita mohon Allah berikan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa memaksimalkan kesempatan bulan suci Ramadan di tahun ini yang membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna asalal kalam wa biyanan nizam kalamallahil malikil mannan wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa'lamu ayyuhal hadirun anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم كما باركتنا في رجب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن بجاه أشرف الأنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.